Oke, selamat datang. Kita semua kan pakai kalender setiap hari ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin benda ini? Kalender yang ada di dinding atau aplikasi di HP kita itu ternyata adalah hasil dari perjuangan ribuan tahun loh. Perjuangan buat menaklukkan sesuatu yang paling sulit dipahami. Waktu itu sendiri. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Kenapa sih setahun itu isinya pas 365 hari? Kenapa nggak angka yang lebih bulat dan gampang gitu, kayak 300 atau 400? Jawabannya, ya karena alam semesta kita ini agak berantakan. Siklus alamiah, hari, bulan, sama tahun itu nggak sinkron satu sama lain. Nggak pas gitu kalau mau dicocok-cocokin. Nah, ini dia biang keroknya. 1 tahun matahari, jadi waktu yang dibutuhkan bumi buat kelilingin matahari, itu ternyata bukan pas 365 hari, tapi 365,2422 hari. Angka kecil di belakang koma inilah, sisaan seperempat hari kurang dikit, yang bikin pusing umat manusia selama ribuan tahun. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam masalah utamanya. Gimana coba caranya kita masukin jumlah hari yang nggak genap ke dalam kalender buatan manusia yang harusnya rapi dan teratur? Jadi, pecahan kecil ini, si angka 0,2422 ini adalah musuh utama dalam cerita kita. Kalau kita abaikan aja, kalender kita bakal pelan-pelan geser dari musim yang seharusnya. Dan ya, itulah yang terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Terus gimana peradaban kuno ngadepin masalah kosmik ini? Yuk kita mundur jauh ke belakang, ke para penjaga waktu yang pertama. Jauh sebelum ada kalender digital, manusia itu pakai alam sebagai panduannya. Di Skotlandia misalnya, ada lubang-lubang kuno yang sengaja dibuat selaras sama siklus bulan buat nandain musim berburu. Sementara itu, orang Mesir kuno bergantung pada sesuatu yang lebih bisa ditebak, banjir tahunan Sungai Nil yang jadi sumber kehidupan mereka, dan kemunculan bintang Sirius yang jadi penadanya. Lalu di Mesopotamia, Raja Shulgin menyatukan berbagai kalender lokal jadi satu sistem yang baku. Nah, ini yang bikin makin menarik. Buat peradaban kuno, waktu itu nggak bisa dipisahin dari kosmos. Orang Babilonia contohnya, mereka nggak cuma kasih nama buat bulan-bulan mereka. Mereka langsung menghubungkannya dengan konstelasi zodiak. Jadi, waktu di bumi itu kayak cerminan waktu di langit. Kalau buat orang Mesir, kalender itu ya hidup mereka sendiri. Tahun mereka itu nggak dibagi jadi 4 musim kayak kita sekarang, tapi 3 musim yang ngikutin denyut nadi peradaban mereka. Sungai Nil, ada musim banjir pas air meluap, musim kemunculan pas tanah subur muncul lagi, dan musim air surut pas waktunya panen. Kalender mereka itu bisa dibilang buku panduan buat bertahan hidup. Sekarang, kita maju ke zaman Romawi. Mereka ini bikin lompatan besar ke depan, tapi mereka juga menciptakan sistem yang, katakanlah, bisa diakali. Jadi sebelum ada reformasi besar-besaran, kalender Romawi awal itu kacau balau. Cuma punya 10 bulan, mulanya di bulan Maret, dan hari-hari di musim dingin itu diabaikan sama sekali. Ya akibatnya, kalender mereka cepet banget nggak sinkron sama musim yang sebenarnya. Nah, disinilah masalah besarnya. Siapa yang punya wewenang buat benerin kalender yang meleset ini? Jawabannya, para pendeta tinggi. Dan ini ngasih mereka kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa nambahin atau ngurangin hari. Bukan buat akurasi, tapi buat kepentingan politik. Misalnya buat memperpanjang masa jabatan teman atau memperpendek masa jabatan lawan. Mereka secara harfiah memanipulasi waktu. Setelah berkunjung ke Mesir dan lihat kalender matahari mereka yang jauh lebih teratur, Julius Caesar akhirnya mutusin buat membereskan kekacauan di Roma. Buat menyelaraskan lagi kalender dengan musim, dia mulai dengan menciptakan tahun kebingungan yang panjangnya 445 hari. Gila kan? Baru setelah itu dia menetapkan sistem yang kita kenal sekarang. 1 tahun itu 365 hari dengan 1 hari tambahan atau hari kabisat setiap 4 tahun. Lahirlah kalender Julian. Oke, jadi jangan salah. Kalender buatan Caesar itu sebuah mahakarya. Hampir sempurna. Tapi kata kuncinya di sini adalah hampir. Nah, ini dia kesalahan kecilnya. Dengan asumsi setahun itu pas 365,25 hari, kalender Julian itu kelebihan sekitar 11 menit dari tahun matahari yang sebenarnya. 11 menit, kedengarannya sepele banget kan? Di sini kelihatan jelas letak masalahnya. Caesar itu membelatkan jadi 365 seperempat hari, angka yang rapi, gampang. Tapi alam semesta kan sedikit lebih rumit dari itu. Selisih 0,0078 hari itu, atau ya sekitar 11 menit tadi, pelan-pelan mulai menumpuk. Seiring berjalannya abad, 11 menit itu terus bertambah.
Setiap 128 tahun, kalender Julian bakal geser 1 hari penuh dari musim yang seharusnya. Perlahan tapi pasti, musim semi jadi datang lebih awal dari yang ditunjukkan di kalender. Sampai pada tahun 1582, setelah lebih dari 1.600 tahun pakai kalender Julian, pergeserannya udah mencapai 10 hari penuh. Nah, ini jadi masalah besar buat gereja Katolik, karena tanggal Paskah yang harusnya dirayain setelah ekuinoks musim semi jadi makin jauh dari momen langit yang sebenarnya. Paus Gregorius ke-13 akhirnya minta bantuan para astronom buat cari solusi matematis yang elegan. Aturan barunya begini, sebuah tahun itu tahun kabisat, kecuali kalau itu tahun abad kayak 1700 atau 1800. Nah, tahun-tahun abad itu cuma dihitung tahun kabisat kalau angkanya habis dibagi 400. Itulah kenapa tahun 2000 kemarin itu tahun kabisat, tapi tahun 1900 itu bukan. Terus, gimana dong nasib 10 hari yang udah kelanjur meleset itu? Solusinya, wah radikal banget, dihapus aja. Beneran, jadi atas perintah Paus, orang-orang tidur di hari Kamis tanggal 4 Oktober dan pas bangun besok paginya, tiba-tiba udah hari Jumat tanggal 15 Oktober. 10 hari hilang begitu aja dari sejarah. Coba bayangin. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua sejarah panjang ini ninggalin jejaknya di kalender yang kita pakai sehari-hari. Dimulai dari nama-nama bulannya. Warisan Romawi ini terukir langsung di kalender kita. Januari itu dari Janus, dewa permulaan. Maret dari Mars, dewa perang. Juli dan Agustus, ya jelas, dari Julius Caesar dan Kaisar Augustus. Tapi, bagian yang paling aneh itu ini. September, Oktober, November, dan Desember itu masih pakai nama Latin untuk 7, 8, 9, dan 10. Sisa-sisa dari kalender 10 bulan yang lama. Padahal, sekarang kan mereka bulan ke-9 sampai ke-12. Jadi, lain kali Anda buka kalender di HP atau lihat di komputer, coba ingat ini deh. Itu bukan cuma sekedar kotak-kotak tanggal. Itu adalah sebuah artefak sejarah. Sebuah teknologi Romawi yang disempurnakan oleh seorang paus dari zaman Renaissance yang di dalamnya masih ada gema dari para Firaun Mesir, astronom Babilonia, dan bahkan para pemburu dari zaman batu. Perjuangan mencari akurasi ini udah membawa kita sejauh ini, sampai punya kalender yang presisi banget. Tapi ya ketidaksempurnaan kecil itu masih ada. Jadi muncul pertanyaan, kira-kira dalam ribuan tahun ke depan, apa mungkin keturunan kita harus melakukan lompatan kalender sekali lagi demi menjaga waktu kita tetap sinkron dengan alam semesta? Menarik buat dipikirkan.